Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Zakonwijaya. Saya dari kelompok 5 patologi. Dan kami akan menjelaskan mengenai stroke iskemik dan hemoragik. Di kelompok 5 ini beranggotakan Bintala Nokonita, Dava Zakonwijaya, Jonita Rizky Adinda, serta Hajira Nur Afrir Ananda. Yang pertama, apa itu stroke? Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat suatu penyumbatan stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah stroke hemoragik. Telah terjadi kurang lebih 150.000 kasus stroke per tahun di Indonesia. Faktor penyebab stroke. Yang pertama, faktor kesehatan. Yang kedua, faktor gaya hidup. Yang ketiga, faktor lainnya. Jenis stroke. Yang pertama, stroke iskemik yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah. Yang kedua, stroke hemoragik yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah. Dan berikut merupakan suatu gambaran dari stroke iskemik dan hemoragik. Baik, yang pertama ada stroke iskemik. Nah, stroke iskemik ini terbagi menjadi dua. Ada stroke trombotik, yaitu bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam pembuluh arteri yang mensuplai darah ke otak. Yang kedua ada stroke emboli, bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam jantung atau pembuluh arteri besar yang terangkut menuju otak. Di gambar ini kita dapat melihat ini adalah pembuluh arteri yang tersumbat dan di bawahnya ini ada pembuluh arteri yang normal. Selanjutnya ada gejala dari stroke iskemik yang dapat disingkat menjadi FAST. Yang pertama ada fast dropping, saat wajah seseorang lebih turun atau terasa mati rasa pada satu sisi. Yang kedua arm weakness, kelemahan pada salah satu tangan ditandai dengan rasa lemas, kesulitan mengangkat tangan, ataupun mati rasa. Yang ketiga ada speech problems, masalah bicara, misalnya pelo atau tidak bisa bicara dengan jelas. Yang keempat ada time to call 911, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat atau bawa penderita ke rumah sakit. Lalu ada gejala lain dari stroke iskemik, yaitu kelemahan tubuh satu sisi, kesulitan berjalan, merasa pusing atau jatuh tanpa sebab yang jelas, kebingungan dan sulit memahami pembicaraan, gangguan penglihatan, sakit kepala hebat tanpa sebab yang jelas. Selanjutnya ada stroke hemoragik. Stroke hemoragik sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah pendarahan intracerebral, yaitu pecahnya pembuluh darah dan darah masuk ke dalam jaringan yang menyebabkan sel-sel otak mati sehingga berdampak pada kerja otak berhenti. Penyebab terseringnya itu adalah hipertensi. Yang kedua itu ada pendarahan suprakoid, yaitu pecahnya pembuluh darah yang berdekatan dengan permukaan otak dan darah bocor di antara otak dan tulang tengkorak. Penyebabnya itu bisa berbeda-beda, tetapi biasanya karena pecahnya aneurisma. Selanjutnya di sini ada penyebab stroke hemoragik. Yang pertama itu ada cedera kepala berat, tekanan darah tinggi atau hipertensi, aneurisma otak, yaitu penggembungan dinding pembuluh darah otak yang lemah akibat tekanan darah atau akibat kelainan sejak lahir. Selanjutnya ada malformasi arteri vena otak, yaitu kelainan lahir di mana pembuluh darah arteri dan vena dalam otak terhubung tanpa kapiler. Ada juga kelainan darah yang meningkatkan risiko perdarahan, seperti penyakit anemia sel sabit dan hemofilia. Lalu ada tumor otak, baik ganas maupun jinak, yang berdampak pembuluh darah otak. Selanjutnya ada gejala stroke hemoragik intracerebral. Yang pertama itu sakit kepala tak tertahankan, mual dan muntah, penurunan kesadaran, lemah atau lumpuh di salah satu sisi tubuh, mati rasa pada satu sisi tubuh, sulit mengucapkan kata-kata, kata-kata yang diucapkan itu jadi tidak relevan atau tidak bisa berbicara sama sekali. Selanjutnya itu tidak bisa mengerti perkataan orang lain dan terlihat bingung dan kejam. Untuk gejala stroke hemoragik yang subaraknoid itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Saya bacakan, yang pertama itu ada sakit kepala yang sangat parah, selanjutnya ada mual dan muntah, kaku di leher bagian belakang, penglihatan kabur atau terasa silau, pusing berputar atau seperti melayang, bicaranya itu pelo dan tidak jelas gitu, dan kelemahan di satu sisi tubuh. Ada penurunan kesadaran yang terjadi dengan cepat dan terjadinya kejang.
Nah, teman-teman, ada nih tips mudah mengenali gejala dan tanda-tanda stroke. Ada slogannya loh, segera ke RS. Senyum tidak simetris atau mencong ke satu sisi. G, ada gerak separuh anggota tubuh tiba-tiba melemah. Ra, bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara. Lalu ada kebas atau baal atau kesemutan separuh tubuh. Lalu ada R, rabun pandangan satu mata kabur. Lalu ada S atau sakit kepala yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Lanjut. Nah, di sini ada nih faktor-faktor yang tidak dapat diubah, kayak contohnya genetik. Bisa jadi nih stroke-nya itu keturunan dari ayah, ibu, maupun saudara kandung. Lalu ada umur. Biasanya penderita stroke itu berusia di atas 55 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang di bawah 55 tahun dapat terkena stroke. Lalu biasanya penderita stroke ini berjenis kelamin laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya perempuan dapat terkena stroke. Lanjut. Nah, di sini ada faktor-faktor resiko yang dapat diubah. Kayak contohnya kurang aktivitas fisik. Bisa diubah nih dengan mengganti lifestyle-nya ke yang lebih sehat, rajin olahraga, rajin workout gitu misalnya ya. Terus stres mental dan fisik. Nah, kita nih kalau zaman sekarang mungkin lebih sering healing ya, biar nggak stres banget. Baik stres mentalnya maupun stres fisiknya. Terus ada migrain atau sakit kepala. Kalau misalnya migrainnya udah kayak, waduh ini udah nggak beres nih, migrainnya udah kayak bukan sakit kepala yang normal, jangan lupa slogannya, segera ke RS. Lalu ada penggunaan obat-obat terlarang. Nah, jangan sampai ya, dari teman-teman semua ada yang menggunakan obat-obat terlarang. Walaupun obat-obat terlarang ini boleh untuk pengobatan secara medis dengan resep dokter, tapi jangan sampai kita jadi memakai penggunaan obat-obat terlarang. Lalu ada pemakaian alat kontrasepsi hormonal. Nah, ini tuh biasanya obat-obat yang diminum yang mempengaruhi hormon. Nah, itu kalau bisa jangan juga deh, jangan sampai kita mengurangi mungkin ya, lebih tepatnya mengurangi. Minum itu nggak apa-apa, tapi dikurangi aja. Terus kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Nah, teman-teman nih yang suka mabuk-mabukan, itu bisa diganti ya lifestyle-nya kayak tadi. Lifestyle-nya diganti ke yang lebih sehat. Mungkin alkoholnya diganti jadi bir peletok. Nah, itu nggak apa-apa. Teman-teman bisa dong bantu kami dengan cara dukung video ini melalui like video kami, Komen video kami, Dan subscribe. subscribe.